Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, sehat, biasa-biasa saja atau malah makin parah? Oke, kali ini kita agak berbeda ya. Tapi nuansanya kayaknya nggak jauh beda dari pinjol. Hanya saja kita lebih membahas soal penawaran pinjaman. Ini banyak banget yang lapor juga via Instagram, ada yang nawarin dia pinjaman. Ini udah sebenarnya sudah lebih real ke penipuan lah ya, penipuan. Banyak yang nawarin dengan begana begini, pokoknya berbagai macam persilah. Yang sampai pada akhirnya malah yang ada bukan uang yang dipinjamin, tapi malah duit dia yang ditransfer ke si penipunya gitu loh ya. Ini saya mau bahas buat teman-teman semuanya, terutama karena kita tahu ya, perputaran roda ekonomi terus berputar dan kebutuhan kita terus meningkat. Ya pastinya di tengah terbatasnya pemasukan kita, ya otomatis kita membutuhkan dana-dana segar ya, dana-dana yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan konsumtif kita ya. Oke, ini ada curhatan, sebenarnya ini ada dua versi ya, dan banyak saya ambil cuman di 2 orang saja yang masuk ke DM saya. Ini ada dari W ya. Bang, apakah data saya bisa dipakai orang lain untuk pinjol? Kalau Anda tanyakan apakah data Anda bisa dipakai untuk pinjol, ya pastinya bisa dong. Ya. Karena data pribadi, KTP, KK dan lain sebagainya itu adalah data yang sangat sensitif dan sifatnya privasi. Kalau dulu itu yang cuma boleh untuk lacak data pribadi Anda itu hanyalah pihak yang berwajib. Ya, kalau zaman sekarang udah nggak bisa lagi, data pribadi bisa digunakan buat pinjol oleh orang lain. Oke, kita lanjutkan dulu. Seperti saya sepertinya ketipu bang. Oke, dia ketipu. Saya mau pinjam uang sama dia, disuruh lampirkan foto KTP, KK, buku tabungan dan foto selfie pegang KTP bang. Udah tamat sudah. Pegang KTP gini kan. Ya sudah, itu syarat untuk kepinjol. Oke. Dan ternyata disuruh saya bayar di awal. Nah, ini modus mereka. Ya, bayar dulu uang administrasi. Awalnya sih kecil, nggak besar kok, 300.000. Awalnya kecil banget. Begitu yang 300.000 sukses, masuk pembayaran yang kedua. Nih dibantu lagi nih untuk persyaratan pajak lah, persyaratan inilah, persyaratan itulah. Nih nominalnya akan berbeda, nominalnya nggak akan sama lagi. Ya, yang awalnya cuma 300.000, permintaan mereka untuk kedua udah meningkat sampai di 1 juta, 1,5 juta, 2 juta dan berbagai macam versi. Kenapa? Di awal dia sudah sukses, dia sudah melihat orang ini pasti benar-benar membutuhkan. Dan orang ini mau tak mau pasti dia akan melakukan transfer karena data dia sudah ada dengan kita, ya. Dan dia akan bangunkan Anda gimmick juga. Ini data Anda sudah kita masukin loh. Tinggal 1 klik lagi saja, ya. Kita butuh Anda membayar ini untuk uangnya ditransfer ke rekening. Ya, yang jelas ini adalah penipuan, banyak kok di internet, banyak di Instagram, banyak di Google, banyak. Makanya teman-teman, biasanya yang jumpa-jumpa hal-hal seperti ini adalah orang-orang yang mengetik dengan pinjol gampang cair, cara mudah pinjam di pinjol. Itu biasanya orang-orang yang akan terjebak dalam hal ini, ya, dalam permainan ini. Bahkan ada juga yang bisa rugi sampai puluhan juta loh, gila gitu. Dia diiming-imingkan dengan pinjaman yang sangat besar, 20 juta, 25 juta, 50 juta, tapi tanpa Anda sadar, Anda sudah dinotis mereka dan Anda akan transfer aja. Dan akhirnya Anda mentok dan Anda bingung, uang saya sudah habis 3 juta. Aduh, gimana nih? Dia malah minta lagi, ada lagi uangnya. Setelah administrasi, uang proses pelancaran lah, inilah, ini pokoknya banyak gimmick, itu banyak dia bangun, bermacam-macam versi. Ya, kalau kita tidak memenuhi, loh, ini Anda tetap ditagih loh. Ini data Anda sudah masuk dan segala macam. Padahal ini 1 klik lagi dan segala macam. Giliran kita sampaikan Anda penipu ya, dia lebih marah lagi daripada kita. Ya, harusnya kalau Anda menemukan kejadian-kejadian yang seperti itu, ya, mana tahu tanpa Anda sadari Anda sudah terlanjur mentransfer uang kepada mereka, segera laporkan ke pihak kepolisian. Kalau masih dalam waktu singkat, kepolisian bisa melacak nomor dari si penipu. Ya, makanya buru-buru. Habis itu apa lagi nih? Dan ternyata disuruh bayar di awal.
Setelah saya bayar masih ada pembayaran lagi sampai saya udah nggak kan? Benar kan saya bilang kan? Ini bukan Anda saja kasusnya, dari dulu sudah banyak. Ya, sudah banyak kok kasus-kasus yang seperti ini. Jadi hati-hati banget buat teman-teman. Biasanya Anda nemuin pasti ketika browsing di internet atau Anda cari pinjaman mudah, pinjaman cepat cair gitu loh ya. Anda mau pinjam uang, masuk ke sini. Tanpa bunga, tanpa persyaratan yang ribet, pencairannya besar, siapa yang tidak tergiur kan? Akhirnya tergiur, yang ada bukan uang yang dia pinjamkan, malah uang dia yang dia berikan. Sadarnya kapan? Ketika permintaan si penipu sudah tidak bisa terpenuhi lagi. Kalau hanya sebatas 300.000 orang penuhi dong. Tahap kedua 1,5 masih juga ada yang memenuhi. Tahap ketiga lebih besar lagi baru sadar. Ya. Saya bingung bang, takut kalau nantinya ada yang tagih-tagih padahal saya nggak terima uangnya 1% pun. Ya sudah. Makanya Anda datang ke kantor polisi terdekat. Habis itu Anda bikin laporannya. Saya lihat dulu nih kayak mana sih isi WhatsApp-nya. Iya, sama selfie pegang KTP, kirim di sini ya Mbak, dipotoin aja. Oh, profilnya gambar cewek, padahal ini nggak gambar orangnya, ini penipu nih. Si debeturnya bilang calon korbannya ini, oke sebentar ya Kak, aku fotoin dulu. Baik, ditunggu. Tapi ini benar kan ya Kak? Iya Mbak, beneran. Aduh, 15 menitan Mbak, nanti saya infoin. Waduh, cepat banget ya. Makasih ya, datanya saya ajuin ke pinjol, cair 7 juta, mau nyoba pinjol lain ntar. Ini tuh cuman gimmick mereka aja. Anda simpan aja buktinya. Bukti yang seperti ini kan sudah berbeda lagi nih nomor orangnya ya dengan profilnya. Itu kan dia sudah menggertak Anda aja, dia sudah ingin memeras duit Anda. Ya, karena dia Anda lancar tuh membayar di awal dan dia berasa Anda mampu buat ditakutin. Jadi nggak perlu juga Anda sampai astagfirullah kau jahat banget dan segala, nggak perlu ya. Sudah, niatkan aja dalam hati Anda, semoga uang yang mereka ambil itu berkah buat mereka. Itu aja, niatin aja. Tuhan tahu kok apa yang pantas buat mereka. Jadi Anda nggak perlu masang-masang niat jahat buat mereka yang ngezolimin Anda. Slow aja, tetap aja berdoa. Pasti nanti akan ada balasan dari buat mereka gitu loh. Walaupun bukan dari Anda, tapi orang lain yang membalaskan segala kejahatan yang mereka tanam hari ini. Ya, jadi Anda nggak usah terlalu kayak gitu. Oke, di sini harus bayar lagi ya, berapa? Di atas juta. Uangnya 7 juta belum saya pakai. Terus uang yang 7 jutanya kemana? Kalau saya mau terus pinjam, bayarnya 260 lagi kan? Kalau udah kamu bayar, aku hapusin semua data kamu dan pinjol. Kau usah percaya, ini modus gitu loh. Ya, saya munculin deh di sini biar Anda lihat nama orangnya dibikin oleh si debetur, namanya Nita. Bukan pinjol saya, kamu yang ambil pakai data saya. Mau lanjut gimana? Katanya nggak mau lanjut. Kalau saya mau lanjut, bisa dong, tinggal bayar terakhir kan 260 lagi. Jangan mau bodoh lah Bu, ya ampun. Kenapa kok diblokir? Kok diblokirnya dibuka? Kenapa data saya dipakai pinjol? Kok jahat banget sih? Ya kamu nggak mau hapus data kan? Nggak ada, itu gimmick doang ya. Jadi Anda simpan aja bukti ini, datang ke kantor polisi terdekat ya, atau ke minimal Anda bikin laporannya itu ke Kapolres lah, ke Kapolres. Ya, jadi nggak usah Anda berdebat dengan hal-hal orang seperti ini. Jadi begitu juga buat teman-teman yang lain, hati-hati mengajukan pinjaman online. Ya, hati-hati Anda mengajukan pinjaman online, karena di situ memang banyak drama-drama yang mereka bentuk untuk memanfaatkan kelengahan Anda. Di saat Anda memang membutuhkan dana-dana instan, mereka biasanya memanfaatkan kelemahan Anda untuk melakukan penipuan. Ya, banyak kok di situ, dan ini penipuan yang real ya. Ada juga yang dijoki-jokiin, dia juga gunain data Anda dengan sistem bagi hasil. Ada juga yang sengsara tetap juga diri Anda kok. Ya, makanya kalau bisa, ya sudahlah, tanamin aja dalam diri Anda berhenti untuk niat atau berinisiatif ke pinjaman online ya. Udahlah itu. Jadi Anda yang iya aja lah kerja itu gitu kan. Ini nggak usah terlalu memaksakan. Ini ada lagi ya, satu lagi, mana tadi itu ya. Ada kemarin itu memang, ini lagi nih ya. Ini agak lebih jelas nih.
Perkenalkan, saya dengan El Bang, mau nanya kalau yang sekarang ada yang nawarin buat galbay gitu, terus kita bayar buat beli pemesanan data palsu dan segala macam lah, itu penipuan bukan Bang? Saya munculkan juga di sini ya, itu real penipuan ya. Saya sampaikan itu penipuan. Saya usahain nih cepat-cepat, saya usahain cepat-cepat waktu itu balasnya, karena saya tahu jangan sampai dia transfer uang dulu. Tapi akhirnya kecolongan juga, dia sudah transfer. Dia ternyata ngechat saya itu 1 jam setelah dia mentransfer ya. Ya aku ketipu dong Bang, baru tadi siang transaksinya. Awalnya aku beli paket seharga 700.000 untuk 20 aplikasi pinjol, dengan iming-imingan ditransfer uang 25 juta untuk pelunasan. Tapi setelah diproses aku disuruh transfer lagi 2,75 juta ya, 2.750.000. Udah aku transfer, taunya minta lagi 3,25 untuk jaminan karena pihak peminjam meminta data muka. Ya kasihan Anda sebenarnya, itu kayak mana ya, akibat sebuah kepanikan atau terlalu besar suatu kebutuhan, saya juga nggak tahu lah ya. Sampai bayangin ini awalnya 700, oke 700.000 tambah 2.700.000 berarti 3 juta, berarti ini sudah 4.400.000 ya, 4.450.000. Dia malah minta lagi 3,22 juta gitu loh ya. Berarti kalau dibayar lagi ini menjadi 7 juta sekian, kan gila gitu loh ya. Biasanya orang-orang yang panik pasti melakukannya, dan saya heranin dia pinjam pula uang orang karena dibangunin gimmick seakan-akan ini benaran dan nyata banget. Ini tolong buat teman-teman semuanya, mohon banget dikondisikanlah pemikirannya ya. Tidak ada cerita Anda minjam uang harus bayar uang di muka. Itu aja ya. Anda minjam uang, Anda kan butuh uang, ngapain Anda berikan uang? Nggak ada cerita. Kalau memang iya, potong saja dalam pencairan. Pinjol aja, pinjol yang selalu Anda ributkan, ketika Anda minjam dia nggak pernah minta uang untuk Anda transfer, pasti pencairan Anda dipotong. Masa Anda mau meminjam uang dengan Anda mentransfer uang di awal? Ya itu bisa Anda logikakan. Sekelas pinjol yang Anda tahu kan debt collectornya kalau menagih seperti apa, itu dia tidak pernah membebankan Anda harus transfer uang di awal ya. Berapa banyak kasus dari pinjol, baik itu pinjol ilegal maupun pinjol legal, tidak pernah dua pinjol ini meminta Anda transfer uang di awal ya, kecuali Anda bermain mengajukan pinjaman online yang Anda temukan di Google lanjut via WA. Kalau Anda transaksinya via WA, ya benar itu adalah penipu. Kalau si pinjol transaksinya melalui aplikasi ya, yang mereka potong bukan, yang mereka ambil bukan uang Anda disuruh transfer, tapi dia potong dari pencairan Anda. Misalnya 1 juta, mereka potong 400.000 ya. Masa Anda mau dibodoh-bodohin sama penipu yang seperti ini ya? Yang jelas kalau sudah berkomunikasi via WA, dia katanya bisa membantu Anda untuk mengajukan pinjaman dan segala macam, itu adalah penipu dan penjahat. Anda hati-hati banget. Itu aja lah caranya ya. Padahal itu aku pinjam ke saudara buat transfer 2.750.000. Gila. Emang benar ya Bang, kalau lagi kepepet gitu otak suka nggak bisa mikir jernih. Benar. Ini orangnya, Warung Galbay 77 nama aplikasinya. Gila kampret. Ingat, akun resmi Warung Galbay 77 @warunggalbay77. Selain akun tersebut adalah akun palsu dan bukan ya sudahlah. Yang penting kedepannya jangan ada lagi yang mau tertipu dengan iming-imingan pinjaman-pinjaman yang seperti ini ya. Ingat, kalau Anda sudah mengajukan pinjaman itu melalui end to end itu ya, melalui via WhatsApp, Anda bercerita sama mereka via WhatsApp, itu hati-hati. Apalagi kalau sudah ada yang namanya transfer uang di awal meskipun 1.000 perak, itu jelas penipuan ya. Itu aja lah teman-teman, tandain kalau sudah minta uang di awal itu real penipuan ya. Mungkin dari saya cuma itu aja, mudah-mudahan ini membatasi supaya tidak terjadi lagi indikasi-indikasi yang mana Anda akan masuk ke dalam ranah penipuan. Jadi hati-hati aja, karena memang di era digital ini adalah zaman yang mana banyak banget penipu, karena memang kesulitan dalam
mencari pekerjaan dan kemudahan dalam melakukan aksi penipuan itu sebenarnya yang terjadi, karena hampir semua kita bermain dengan media sosial, bermain dengan browsing internet, ya pastinya sangat mudah bagi mereka untuk menanam perangkap-perangkap. Pastinya sasarannya adalah mereka-mereka yang sedang panik, yang sedang kalut sehingga tidak bisa berpikir dengan normal. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu dan mudah-mudahan tidak ada lagi korban berikutnya. Ya, yang lain juga menjadi korban boleh kirim di kolom komentar seperti apa dan dari orang mana sih, dari mana sih Anda dapatnya, biar bisa mengantisipasi buat teman-teman yang lainnya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.